mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku benar-benar bingung, Gandari. Ibuku selalu saja membuat hal-hal yang mengejutkan. Cita-citanya yang ingin menjadi ratu di Madangkara adalah cita-cita yang gila, tidak masuk akal. Masuk akal juga, Anjani. Masuk akal? Iya, kenapa tidak? Kau mendukung cita-cita ibuku? Memang di dalam hati kecilku, aku tidak senang kepada Madangkara. Terlalu sombong, besar kepala. Merasa dirinya sebagai suatu kerajaan yang besar, kuat dan tangguh. Lantas mereka yang paling agung, paling hormat. Aku tidak suka itu. Diam-diam, rupanya kau menyimpan dendam terhadap Madangkara. 8 tahun aku menjadi murid Lasmini, Anjani. Dan selama 8 tahun pula, aku sangat prihatin melihat penderitaan Lasmini. Hampir semua dari perjalanan hidupnya gagal karena ulah orang-orang Madangkara. Tapi itu semua bukankah salah Lasmini sendiri? Salah atau benar, Lasmini adalah guruku. Dan dia adalah perempuan seperti aku juga, Anjani. Maka aku bisa merasakan penderitaannya. Apakah ketika Lasmini memaksa aku agar menikah dengan Bentar, salah sebuah usahanya untuk mewujudkan cita-citanya? Aku rasa iya. Sebab kalau saat itu kau mau dan juga Bentar mau, semuanya akan beres. Cita-cita Lasmini untuk merintis jalan menguasai Madangkara, jalannya akan semakin licin karena Bentar sudah jadi menantunya. Rupanya itu yang menjadi impian ibuku yang sebenarnya. Iya. Kalau begitu, kau setuju dengan cita-cita ibuku agar akulah yang mewujudkannya? Tidak ada pilihan lain bagimu selain berbakti kepada ibumu, Anjani, yaitu melaksanakan cita-citanya yang terhenti di tengah jalan. Tapi rasanya mustahil bisa meruntuhkan Madangkara. Terlalu kuat, bukan lawan kita. Kalau kita berupaya sendiri, sudah tentu tidak akan kuat. Untuk itu kita harus mengajak pihak lain bekerja sama. Pihak lain? Siapa? Kau ingat Permadi? Permadi? Pangeran dari Kuntala itu? Iya. Bukankah dia pernah mengajak kamu bekerja sama untuk meruntuhkan Madangkara? Tapi hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan karena ingin mendukung cita-cita ibuku. Tidak apa. Keinginan Permadi bisa manfaatkan untuk memperkuat usaha kita. Pokoknya kita harus mengajak siapa saja yang tidak senang kepada Madangkara. Apapun alasan mereka tidak senang kepada Madangkara, kita tampung untuk kita manfaatkan, Anjani. Iya. Ada tamu? Tamu? Lihat di lereng Gunung Timbang itu, 2 orang penunggang kuda. Ya benar. 2 orang penunggang kuda sedang menuruni lereng gunung dan menuju ke sini, Anjani. Dari pakaian yang mereka pakai, nampaknya mereka 2 sejoli. Tapi yang satu laki-laki, ya, yang satunya perempuan. Iya, Anjani. Oh, pandai sekali mereka menunggang kuda ya. Menuruni lereng gunung yang curam dengan gesit dan tangkas. Menunjukkan bahwa mereka ahli menunggang kuda. Yang laki yang berkuda di depan itu, rasanya aku pernah mengenalnya. Oh ya? Siapa dia? Tunggu lebih dekat sedikit lagi. Aku akan mengenalnya. Ya. Nah, mereka sudah dekat. Sudah berada di gunung di ujung lembah. Dan mulai membelokkan kuda ke arah kiri menuju ke sini. Iya,
Permadi. Permadi? Ya, penunggang kuda itu Permadi. Panjang umurnya dia ya. Baru saja kita bicarakan, orangnya muncul. Iya, tapi yang perempuan itu aku tidak kenal. Mungkin temannya. Mari kita ke serambi depan untuk menyambut mereka. Nah, kita sudah sampai Sakila. Inilah keraton Taman Indraloka. Sebuah keraton yang mungil. Elok sekali. Terletak di sebuah lembah yang indah, dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Semuanya terasa serba nyaman. Iya, karena tempatnya yang terlindung itulah. Maka keraton Indraloka ini tidak ada yang tahu, sehingga aman dari gangguan tangan jahil. Itulah makanya tidak dipagar, tapi dibiarkan terbuka menyatu dengan alam. Malah bagus begitu. Kelihatannya seperti sebuah pesanggerahan, tempat istirahat. Iya. Nah, ayo sekarang kita turun dari kuda dan berjalan menaiki tangga keraton itu. Ayo. Hop. Ya. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan ini temanku yang pernah aku ceritakan kepadamu. Sakila, Anjani. Mari, silakan masuk. Oh iya, makasih. Bagaimana kabarnya, Anjani? Baik-baik saja. Aku minta maaf. Lama sekali aku tidak datang ke sini. Tidak apa. Setelah dulu aku mendapat saran dari kamu yang mengatakan bahwa tidak mungkin melawan Madangkara dengan kekerasan. Maka aku menempuhnya dengan jalan cinta. Jalan cinta? Iya. Aku mendekati Garnis, berusaha untuk mendapatkannya. Terpaksa, Anjani. Demi berhasilnya sebuah perjuangan, jalan apapun harus kita tempuh. Berhasil? Berhasil. Berhasil? Iya. Aku berhasil mendapatkan cinta dari Garnis. Dan dengan mantap, dia memutuskan tali pertunangannya dengan Widura. Gila, kau buaya. Widura seorang laki-laki yang baik. Tentunya dia sangat menderita. Sebab aku tahu benar, Widura sangat mencintai Garnis. Sudah aku katakan, jalan apapun harus aku tempuh untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Kau hebat. Garnis bisa kau dapatkan? Pokoknya asal mau berusaha dengan gigi, ditambah sedikit tebal muka, pasti dapat. Begitu pula dengan Sakila. Dia berhasil mendekati Bentar. Kau bisa mendapatkan Bentar? Kenapa tidak? Aku tidak percaya. Kau merendahkan aku. Bukan begitu. Tapi Bentar orangnya lain. Ya, aku akui. Kau sangat cantik. Dan aku percaya laki-laki mana saja akan jatuh cinta kepadamu. Tapi Bentar lain. Iya, kau benar. Bentar memang lain. Lain dengan laki-laki yang selama ini sering aku dapatkan cintanya. Jadi, aku berhasil mendekati Bentar. Bahkan sudah menjadi sahabat yang karib. Akan tetapi terus terang, soal cinta, belum. Sulit untuk mendapatkan cinta dari Bentar. Ya, meskipun begitu, sebagai langkah awal, aku sudah berhasil banyak. Aku sebagai orang baru di Madangkara, yang sama sekali tidak dikenal, telah berhasil masuk ke dalam lingkungan pergaulan kaum bangsawan. Bahkan bersahabat karib dengan Raden Bentar, bangsawan terkemuka di Madangkara. Iya, kau hebat. Nah, kami telah berhasil menaklukkan hati dua orang singa Madangkara, yaitu Garnis dan Bentar. Jadi aku harapkan kau juga begitu, mulai melakukan persiapan. Maksudmu? Ya, mulai membentuk pasukan perang. Memang berat, Anjani. Dan kau tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja. Iya, baik. Terima kasih, Anjani. Bagaimana, Anjani? Permadi dan Sakila bicara apa saja? Seandainya aku tidak menanggung beban, harus melaksanakan cita-cita ibuku. Aku tidak mau menuruti kemauan Permadi. Untuk, membuat sebuah pasukan perang. Oh, jangan gundah. Lakukan saja, Anjani. Seperti yang tadi aku katakan, manfaatkan saja kemauan Permadi itu. Kata kasarnya, dia kita peralat. Diperalat? Ya, Permadi kita peralat untuk kepentingan kita. Bukan sebaliknya? Sebaliknya bagaimana? Akulah yang diperalat. Kau yang diperalat? Iya,
karena aku memiliki harta. Lantas, aku dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya nafsu besar. Jangan berkata begitu, Anjani. Aku yakin semua itu untuk kebahagiaanmu juga. Ya, apa boleh buat? Aku memang harus berbakti, menyenangkan hati ibuku, Lasmini. Daulat Kanjeng Adipati Pulungan. Apa, Paragata? Ada utusan dari Madangkara. Hah? Utusan dari Madangkara? Betul, Kanjeng. 2 orang punggawa jalingan dengan hulu balang agraya. Mereka datang pasti ada hubungannya dengan tindakan kita yang tidak mengirim upeti ke Madangkara. Lalu, sebaiknya bagaimana, Kanjeng Adipati? Jangan takut, aku akan mengatasinya. Suruh mereka masuk. Baik, Kanjeng Adipati. Salam sejahtera Kanjeng Adipati Pulungan. Salam sejahtera Kanjeng Adipati Pulungan. Punggawa Jalingan, hulu balang agraya, silakan duduk, silakan. Terima kasih. Saya diutus oleh Prabu Wanapati untuk menyampaikan surat. Ya, akan saya baca surat ini. Silakan Kanjeng Adipati. Bagaimana Kanjeng Adipati? Saya sudah membaca surat ini. Ya, saya mengerti kalau Baginda Prabu Wanapati menegur saya dengan sedikit marah. Sehubungan dengan tidak ada kiriman upeti dari saya. Memang demikian Kanjeng Adipati. Kami di Madangkara agak heran mengapa Kanjeng Adipati tidak mengirim upeti ke Madangkara. Wah, lupa. Lupa? Aku di sini banyak urusan, sehingga menjadi lupa. Kenapa sampai begitu Kanjeng Adipati? Bagaimanapun sibuknya, seharusnya Kanjeng Adipati tidak boleh melupakan kewajiban yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Seharusnya memang begitu. Tapi entah mengapa, aku sampai lupa. Baiklah. Saya akan membuat surat untuk Baginda Prabu Wanapati. Ya. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan surat itu. Apakah tidak sebaiknya saya yang membawanya? Tidak usahlah. Maksud saya, agar nampak resmi, sebaiknya saya yang mengirim utusan ke Madangkara. Baiklah Kanjeng Adipati. Bila demikian halnya, saya mohon pamit. Kenapa tergesa-gesa? Perjalanan dari Madangkara ke sini cukup jauh, bukan? Tentunya Anda berdua masih letih. Nah, sebaiknya istirahat dulu. Terima kasih Kanjeng Adipati. Bagi kami, para utusan menempuh perjalanan jauh adalah sudah terbiasa. Jadi tidak membuat kami letih. Selain itu, kami harus secepatnya kembali ke Madangkara untuk segera memberi laporan kepada Baginda Prabu Wanapati. Bila demikian, ya, selamat jalan. Sampaikan salam baktiku kepada Baginda Prabu Wanapati. Baik, Kanjeng Adipati. Daulat Raden Bentar. Ada apa, pengawal? Ada tamu, Raden. Tamu? Iya, dari Gunung Wangsit. Gunung Wangsit? Betul, Raden. Pengawal, siapa nama orang itu? Udaka, Raden. Udaka? Betul, Raden. Tamu itu namanya Udaka. Aku kenal dengan dia. Maksud Raden kenal? Iya, dia murid perguruan silat dari Gunung Wangsit. Murid Paman Soma. Oh. Menunggu di mana dia? Di depan, Raden. Di pendopo. Baik, aku akan ke sana. Hai, Udaka. Raden Bentar. Wah, apa kabar Udaka? Baik-baik saja, Raden. Syukurlah. Bagaimana juga keadaan Raden di sini? Aku pun baik-baik saja. Syukurlah, Raden. Kau ini langsung dari Gunung Wangsit atau sedang mengembara turun dari gunung? Ya, dari Gunung Wangsit. Langsung ke sini, Raden. Ya,
Apakah ada sesuatu yang penting? Iya, saya disuruh oleh Guru Soma pergi ke Madangkara untuk menengok keadaan Neng Rara Amiati. Oh, begitu. Juga disuruh singgah di Jamparing untuk menyampaikan salam bakti dari Guru Soma untuk Raden. Terima kasih Udaka. Bagaimana keadaan di Padepokan? Padepokan Gunung Wangsit mengalami kemajuan yang baik, Raden. Murid-murid semakin bertambah jumlahnya, berdatangan dari pelbagai tempat. Syukurlah. Dan itu, kau membawa apa? Ini, oleh-oleh untuk Raden. Oh ya? Iya, hasil kebun Raden. Kegiatan murid-murid Padepokan. Jagung, kelapa, walu, dan hasil palawija lainnya. Wah, merepotkan saja. Tidak, Raden. Kami sangat gembira hasil panen tahun ini sangat baik. Cukup berlimpah. Sampai-sampai kami bisa menjual ke tempat lain. Bagus, memang harus begitu. Kegemaran akan berkebun, bertanam palawija, hendaknya bukan sekedar kegemaran, melainkan harus ditingkatkan menjadi suatu pekerjaan yang akan membawa hasil yang menggembirakan. Betul, Raden. Dan saya mohon diri dulu, hendak ke keraton. Mau menjumpai Dewi Rara Amiati? Betul, Raden. Dari keraton, kau jangan kemana-mana, tapi langsung kembali lagi ke sini. Kau harus istirahat dan tidur di sini. Nanti malam kita jalan-jalan, dan kita ngobrol panjang lebar. Sebab bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Daulat, Raden. Maaf, Raden. Ya? Tadi itu teman Raden? Ya, penjaga. Namanya Udaka. Udaka? Iya. Salah seorang murid Paman Soma di Padepokan Gunung Wangsit. Oh, jadi Raden juga dulu pernah berguru di Padepokan Gunung Wangsit? Tidak. Tidak? Iya. Kok kenal dengan mereka, Raden? Begini, penjaga. Bagaimana, Raden? Paman Soma, guru di Padepokan itu, temanku. Oh, teman Raden. Ayo, angkat oleh-oleh dari Gunung Wangsit itu. Bawa ke belakang. Baik, Raden. Ini pisangnya bawa ke belakang juga, Raden? Iya, semuanya. Jagung, kelapa, walu. Ya, Raden? Ya, betul. Setelah bertahun-tahun aku tidak menemui Dewi Rara Amiati. Begitu berjumpa denganku, Dewi Rara begitu gembiranya. Semua kenangan lama bangkit lagi dalam Dewi Rara. Sehingga yang paling mengejutkan, Dewi Rara ingin aku pulang ke Padepokan Gunung Wangsit. Lebih baik hari ini segera kulaporkan kepada Raden Bentar. Wah, rupanya kedatangan saya telah membangkitkan hasrat Dewi Rara Amiati untuk kembali ke Padepokan, Raden. Iya, kita bisa mengerti. Karena tentunya dia merasa bosan terkungkung di keraton. Tapi saya yang susah, Raden. Sebab dia memaksa terus ingin ikut. Iya, memang sudah lama aku dengar Dewi Rara Amiati ingin melanjutkan pelajarannya di Padepokan Gunung Wangsit. Tapi tidak pernah mendapat izin dari ayahnya untuk mengunggah Atmaja. Dan sekarang keinginannya itu muncul kembali setelah melihat kau datang. Lalu sebaiknya bagaimana, Raden? Semua itu tergantung pada ayahnya. Dia mau minggat, Raden. Minggat? Iya, Dewi Rara Amiati berkata kepada saya, kalau tidak diizinkan oleh ayahnya, dia akan nekat, akan kabur, minggat. Begitu katanya, Raden. Anak itu benar-benar sudah tidak tahan dipingit. Dia ingin bebas. Ya, kalau dia minggat terus pergi ke Padepokan Gunung Wangsit, ya tidak apa-apa, karena dia akan aman. Tapi kalau kabur kemana-mana kan bahaya, Raden. Iya, tapi saya yakin ayahnya tidak akan memberi izin. Iya. Memang sulit. Sebaiknya Raden yang minta izin kepada ayahnya. Aku? Iya. Kalau pada Raden, ayahnya Dewi Rara Amiati takut dan sungkan, pasti akan diizinkan, Raden. Wah, aku akan kau jadikan jaminan. Soalnya begini, Raden. Iya? Ya, siapa lagi yang ditakuti di Madangkara ini kecuali Raden?
Nah, lagi pula tidak mungkin Dewi Raramiati diizinkan pergi hanya berdua dengan saya. Sebab meskipun saya temannya Dewi Raramiati, bahkan sebagai saudara seperguruan, tapi ayahnya itu tidak kenal sama saya, Raden. Jadi ya pasti tidak akan percaya. Tapi kalau dengan Raden, ya pasti akan percaya seutuhnya. Lagi pula pasti akan gembira. Saya dengar Tumenggung Wiratna itu menghendaki agar Raden menjadi suami Dewi Raramiati. Udahkah? Kau dengar dari siapa? Saya hanya dengar-dengar saja, Raden. Ya, baiklah Udaka. Aku akan membantu kamu dengan Dewi Raramiati. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Siap semua? Hati! Segera membentuk lingkaran. Hati! Berdiri tegak dan berteriak 3 kali dengan suara bentakan. Mulai! Bagus. Dalam sebuah pertarungan, memang benar penguasaan ilmu tingkat tinggi sangat menentukan. Akan tetapi bukan segala-galanya. Artinya, menguasai ilmu yang tinggi belum menjamin kita bisa menang. Kenapa begitu? Nah, siapa yang tahu? Unjuk tangan. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang tahu. 1, 2, 3, 4. Saya, Raden. Kau tahu, Udaka? Saya akan mencoba menjawabnya, Raden. Silahkan. Karena manusia punya otak. Iya, benar. Tepat. Pintar si Udaka ya. Udaka itu. Udaka berkata dengan benar. Diam pintar. Bahwa akhir dari segalanya adalah diri kita sendiri. Artinya, kita sebagai manusia diberi otak yang bisa dipergunakan sangat dahsyat. Dahsyatnya melebihi ilmu apa saja yang paling tinggi. Nah, sekarang kalian semua harus mempergunakan otak di dalam memanfaatkan arah angin. Angin? Ya, dalam sebuah pertarungan, angin bisa kita manfaatkan untuk menjatuhkan lawan. Dari mulai angin yang paling kecil, semilir, sepoi-sepoi basah, sampai pada angin prahara, topan, badai, bisa dimanfaatkan. Sekarang dicoba. Kalian bertarung sendiri, seolah-olah sedang bertarung dengan musuh. Tapi sambil bertarung, harus berusaha merasakan hembusan angin. Rasakan kemana arah angin berembus. Mulai.